Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Oke, pada kesempatan pagi kali ini, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu bab di materi pelajaran kita, yaitu relasi dan fungsi. Jadi sebelum memulai, saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama relasi dan yang kedua fungsi. Karena untuk mengetahui fungsi kita harus tahu relasi itu sendiri itu apa. Oke, kita akan mulai untuk yang pertama, yaitu relasi. Mungkin sebelumnya kalian sudah tidak asing ya dengan relasi, karena relasi ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian berada di bangku SMP. Relasi itu suatu yang menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Misalkan di sini saya mempunyai himpunan anggota A yang mana terdiri dari nama kelompok anak, dan yang kedua pada himpunan yang B, di sini terdapat kelompok makanan kesukaannya. Kalau di sini ada yang tanya, nasdaq itu apa sih Kak? Nasdaq itu nasi padang, jadi saya singkat aja biar cepat ya. Nah, di sini bisa dilihat nih, dan bisa kita simpulkan bahwasanya relasi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi relasi itu suatu yang menghubungkan atau memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas untuk menyatakan sebuah relasi. Jadi untuk menyatakan sebuah relasi itu ada tiga cara untuk menyatakan sebuah relasi. Yang pertama ada diagram panah. Maaf, spidolnya sepertinya kurang jelas. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurut, dan yang ketiga ada diagram kartesius. Oke, di sini kita akan membahas diagram panah. Diagram panah itu suatu himpunan anggota A dengan suatu himpunan anggota B dinyatakannya dengan anak panah. Jadi ini tadi ya, kita tulis di sini himpunan A ada Ica, Ani, Udin, Bibi, Yogi. Ini sebagai himpunan A-nya.
Dan untuk himpunan yang B-nya, makanan kesukaannya. Di sini yang mana Ica dan Ani menyukai bakso, Udin suka dengan makan mie ayam, Dewinya suka dengan nastar, Yoginya dengan soto. Lalu mananya yang dikatakan sebuah relasi diagram panah? Ya ini, dengan anak panahnya. Di sini paham atau ada sebuah pertanyaan? Jadi diagram panah ini bisa kita simpulkan ya bahwasanya anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu dinyatakannya dengan anak panahnya ini. Oke, selanjutnya lanjut ke himpunan pasangan berurutan. Kalau di sini sudah terlihat himpunan pasangan berurutan, berarti kita tinggal urutkan saja dengan tanda kurung. Yang nomor 2, himpunan pasangan berurutan. Kita urutkan saja antara anggota nama kelompok dengan anggota nama makanan kesukaannya. Yang mana relasinya kita tulis Ica menyukai bakso ya. Ani jadi himpunan pasangan berurut itu ya tinggal diurutkan saja relasinya sesuai dengan yang ada. Lanjut ke yang ketiga, yaitu diagram kartesius. Jadi diagram kartesius ini dua sumbu yang saling tegak lurus. Yang mana himpunan A ini yang sebagai datar dan himpunan B-nya yang tegak. Himpunan B-nya ini nama makanan kesukaan, dan yang A anggota nama kelompok. Maaf ya kalau tulisannya memang sangat bagus sekali. Jadi di sini kita urutkan saja.
Yang dinamakan diagram kartesius itu dua sumbu yang saling bertegak lurus. Jadi yang sumbu A-nya itu yang menyala dan yang tegak adalah sumbu B. Oke, masih fokus ya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Ini boleh saya hapus ya. Jadi selanjutnya itu kita akan belajar mengenai sifat relasi. Jadi relasi itu memiliki beberapa sifat. Sifat relasi. Yang pertama ada sifat reflektif. Apa sih Kak sifat reflektif itu? Jadi disebutnya reflektif itu karena dia memiliki unsur yang sama. Misal R relasi A menuju ke himpunan B. Jadi di sini ada P merupakan himpunan anggota R, maka ini yang dinamakan dengan reflektif. Ini yang dinamakan relasi yang bersifat reflektif karena dia memiliki unsur yang sama. Lanjut, yang sifat yang kedua yaitu sifat simetris. Misal R A menuju B, ketika di sini terdapat XY merupakan himpunan anggota R, maka itu akan berlaku juga dengan Y X merupakan himpunan anggota R. Ini yang dinamakan simetris. Kalau di sini terdapat XY, di sini terdapat YX, maka ini yang dinamakan simetris. Paham ya? Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu ada sifat transitif. Yang mana di sini terdapat XY merupakan himpunan anggota R, kemudian YZ merupakan anggota himpunan R, maka di sini akan ada namanya XZ, itu merupakan himpunan anggota R. Ini yang dinamakan sifat transitif. Kalau simetris tadi itu kan kalau ada XY pasti ada YX. Jadi kalau transitif itu ada XY, YZ, di sini pasti ada X dan Z. Oke, lanjut ke sifat yang keempat, yaitu sifatnya ekuivalen. Apa sih Kak ekuivalen itu? Jadi kalau himpunan anggota A dengan himpunan anggota B ini di dalamnya terdapat sifat reflektif, simetris, dan transitif, maka itu yang dinamakan sifat ekuivalen. Oke, tadi kan kita sudah belajar relasi itu apa, kemudian menyatakan untuk mengetahui ini sebuah relasi itu bagaimana. Terus lalu kita lanjut ke sifat-sifat relasi. Nah, sebelum untuk
apa ya, kita untuk lebih mengenal relasi itu apa, kakak punya sebuah mainan untuk mengetes daya tangkap kalian itu masih fokus atau udah blur atau udah malas, udah ngantuk. Ini kak aku udah capek kak. Jadi nanti kalau misalnya kakak bilang hidung, kalian megangnya ke telinga. Nanti kalau kakak bilang telinga, kalian megangnya hidung. Oke? Oke. Hidung. Oh, ternyata masih fokus ya. Hidung. Oh, masih fokus ya. Telinga. Hidung. Telinga. Oke, sekarang ternyata kalian masih fokus. Oke, sekarang kita lanjut aja sama contohnya biar kita lebih memahami relasi itu bagaimana. Di sini kakak tuliskan saja ya. Ada contoh P di mana ada relasi 1, 2, 3 sampai 3 aja. Nanti di sini kalian akan lebih mengetahui sifat-sifat relasi itu yang mana ini reflektif atau simetris, atau dia termasuk transitif, atau mereka ini memang semuanya ekuivalen. Oke, di sini kakak tuliskan ya, reflektif, simetris, transitif, ekuivalen. Nah, kita lihat pada contoh yang pertama. Di sini ada pada himpunan P, di sini ada 1,1, 2,2, 3,2, 3,3. Nah, ini termasuk, kita lihat di reflektif, apakah dia ini termasuk reflektif ya? Maaf. Jadi kita lihat tadi di sini. Reflektif itu memiliki sesuatu yang sama. Jadi di sini dikatakan reflektif ketika P ada P. Jadi ini ada 1,1, 2,2, 3,3. Berarti mereka ini termasuk sifat yang reflektif. Oke. Untuk contoh yang kedua, apakah di sini mereka ini termasuk simetris, Kak? Kalau yang pertama yang tadi kan sudah kita tes, mereka termasuk reflektif. Apakah yang kedua ini dia termasuk reflektif atau simetris? Kita coba ya. Jadi simetris itu ketika X, Y, maka itu akan berlaku juga dengan YX. Di sini ada 1,1,
1,2, 2,1, ada 1,3, ada 3,1. Ini termasuk sifat simetris, tapi di belakangnya terdapat 2,3. Seharusnya kalau di sini ada 2,3, maka ada pasangannya 3,2. Itu bisa dikatakan sifat simetris. Berarti ini tidak termasuk sifat simetris. Sebelum lanjut untuk contoh selanjutnya, kalau tadi kita kan membahas sifat simetris itu berlaku jika X, Y, maka ada YX. Nah, ini bisa nih Kak, karena kalau 1 dibalik juga tetap 1, hasilnya sama. Kalau 2 dibalik juga di sini juga hasilnya 2. Berarti contoh pertama ini termasuk sifat reflektif dan termasuk juga simetris. Untuk contoh yang ketiga, apakah mereka ini termasuk sifat transitif? Kita lihat lagi pada sebelumnya, di mana ada XY, kemudian ada YZ, kemudian ada XZ. Ini merupakan suatu anggota himpunan R, maka ini disebut dengan sifat transitif. Kita lihat di sini. Di sini ada 1,2, ada 2, 3, ada 1 dan 3. Berarti mereka ini termasuk sifat yang transitif. Oke, lanjut sama contoh yang terakhir ya. Dikatakan ekuivalen apabila mereka ini mengandung sifat reflektif, simetris, dan transitif. Kita lihat di sini ada 1, 2, ada 2, 1. Nah, ini kebalikannya. Ada 1, 1, ada 2, 2, ada 3, 3. Di sini tadi kan kita udah ada 3,3, di sini ada 3,1. Jadi ekuivalen itu apabila ada XY, YZ sama XZ. Nah, di sini sudah tertera jelas nih. Semuanya ada sifat reflektif, ya kan? Ada sifat simetris, ada transitif. Maka contoh yang ketiga ini kita bisa sebutkan sifat ekuivalen karena mereka mengandung dari semua unsur dari sifat-sifat ini tadi. Oke teman-teman, mungkin materi kita sampai di sini dulu. Apabila banyak mungkin kesalahan atau kalian memang nantinya belum paham, bisa langsung tanyakan dengan saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.